Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita ke video pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zara Sakila. Saya merupakan mahasiswi Teknik Informatika di Universitas Mataram dengan NIM F1D025100005. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana Islam menjadi solusi dalam permasalahan SDGs ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Jadi kita langsung bahas aja. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa krisis energi bukan hanya tentang masalah teknologi, tetapi juga tentang masalah kesadaran kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan kita. Nah, teman-teman, di tengah tantangan energi yang sangat krisis ini, perubahan iklim dan keterbatasan energi merupakan hal yang sangat menjadi perhatian kita dalam saat ini. Kenapa? Karena krisis energi bukan hanya tentang saat ini, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan dampak untuk generasi mendatang. Nah, teman-teman, karena hal itu, dunia, yaitu kita, saat ini telah memberikan rumusan terbaru tentang masalah ini, yaitu tentang Sustainable Development Goals, di mana energi bersih ini merupakan salah satu tujuan ketujuh dalam Sustainable Development Goals. Tetapi teman-teman, tahukah kalian bahwa sebelum adanya SDGs ini, ternyata Islam telah lebih dulu merumuskan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, teman-teman, kan pasti sudah tahu kan bahwa sebagian besar energi kita gunakan saat ini itu berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tentu hal ini ternyata dapat membuat kerusakan di lingkungan kita. Contohnya adalah polusi udara, terus ada pemanasan global, dan juga ada ketidakseimbangan ekosistem. Nah, hal ini tentu akan sangat berpengaruh untuk bumi kita. Nah, teman-teman, jadi SDGs 7 ini datang membawa solusi untuk kita, yaitu tentang energi bersih dan terjangkau. Dan juga ternyata Islam sudah lebih dulu memberikan dan menekankan tentang solusi dalam permasalahan ini. Nah, jadi dalam Islam, kita manusia dianggap sebagai khalifah di bumi, yang tugasnya tentu bukan merusak bumi ya teman-teman, tetapi malahan untuk menjaga bumi kita. Nah, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia di bumi memiliki tugas yang sangat besar tentang alam kita, itu untuk menjaga alam kita dari kerusakan dan tidak bersifat berlebihan terhadap sesuatu. Contohnya untuk energi ya. Nah, jadi dalam Islam kita diajarkan berbagai solusi nih untuk mengatasi masalah tentang energi terbarukan ini. Salah satunya adalah tentang untuk berhemat. Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan kita atau mengajari kita untuk berhemat. Contohnya, beliau pernah mengatakan bahwa kita tuh harus berhemat meskipun kita wudhu di air yang mengalir, di sungai yang mengalir. Nah, hal ini jelas tercermin sekali bahwa Islam mengajarkan tentang bagaimana kita untuk menghargai sesuatu dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Nah, yang kedua adalah mematikan lampu saat tidak digunakan. Dalam Islam, perbuatan israf atau berlebihan adalah perbuatan yang sangat tidak diridhoi oleh Allah. Maka Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkan suatu energi dengan bijak. Salah satunya adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan. Nah, dalam Islam juga kita diajarkan untuk memanfaatkan energi secara bijak kan teman-teman. Nah, maka dari itu di sini solusi yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan energi seperti energi matahari, air, dan angin. Dan tentu energi ini tidak akan merusak alam atau sekitar kita. Terlebih lagi, perbuatan kita dalam memanfaatkan energi-energi ini juga menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi menurut saya peran saya sebagai mahasiswa teknik informatika juga sangat berpengaruh dalam tujuan dari SDGs ini, yaitu tentang bagaimana saya dapat merancang sebuah sistem pengembangan tentang teknologi yang tidak merusak alam dan juga bertanggung jawab terhadap integritas saya sebagai mahasiswa teknik informatika, yaitu menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Dan selain itu, saya juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang energi bersih dan terjangkau ini. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa teknik informatika juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi solusi dari masalah SDGs 7 ini. Apalagi kita sebagai generasi yang sangat dibutuhkan ketika sedang masa krisis teknologi seperti ini. Nah, tugas kita tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap bumi dan juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap etika profesi kita nih sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan aksi-aksi yang
tentu saja dapat melindungi alam dari kerusakan. Nah, jadi teman-teman, marilah kita menjadi mahasiswa khususnya teknik informatika, menjadi mahasiswa yang memiliki keseimbangan antara akhlak, iman, dan ilmu. Nah, jadi teman-teman, marilah kita menjadi mahasiswa yang menjaga lingkungan kita, bertanggung jawab terhadap profesi kita, dan juga mengembangkan berbagai teknologi yang dapat memberikan manfaat untuk alam tentunya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.